yang menjadi persoalan yang sangat urgent yang membuat harus ada preskon terkait dengan masalah debt collector? Ya, kami menyampaikan ke media terkait debt collector hanya satu, agar klien kami Sarwenda tidak lagi didatangi oleh debt collector. Drama antara Sarwenda dan mantan suaminya Ruben Onsu kembali jadi pusat perhatian. Semua bermula ketika debt collector mendatangi rumah Sarwenda untuk menagih pembayaran sebuah mobil yang ternyata milik Ruben Onsu. Kejadian ini langsung bikin publik heboh, apalagi karena momen kedatangan debt collector tersebut menyisakan banyak tanda tanya. Sarwenda melalui pengacaranya pun menggelar press conference untuk menjelaskan duduk perkaranya. Tapi siapa sangka, cerita ini gak berhenti sampai di sana. Jadi benar, minggu lalu sekitar tanggal 7 November ya, di hari Jumat, itu sekitar pukul 5, klien kami kedatangan 2 debt collector yang mencari satu unit kendaraan Land Rover atau Range Rover, begitu ya. Karena adanya tunggakan cicilan utang. Nah, hal ini yang membuat klien kami cukup kaget, begitu ya. Dan di situ juga ada anak-anak. Jadi memang klien langsung mengabarkan kami dan ya itu fakta yang terjadi gitu. Jadi memang ada tunggakan dari RSO untuk Land Rover tersebut. Atas nama siapa tuh? Mungkin kita sebut inisialnya ya, RSO ya. Tak butuh waktu lama, pihak Ruben melalui pengacaranya, Minola Sebayang, langsung mengadakan preskon balasan. Selain mengakui bahwa mobil yang ditagih itu memang milik Ruben, Minola juga menyinggung bahwa Ruben mengalami kesulitan bertemu dengan anak-anaknya. Pernyataan ini tentu memicu spekulasi publik. Ada yang menilai Sarwenda membatasi pertemuan ayah dan anak. Tapi banyak juga yang merasa pernyataan itu justru menambah panjang drama yang sebenarnya bisa diselesaikan secara pribadi. Media sosial pun terbelah. Pro Ruben dan pro Sarwenda sama-sama vokal, tak ingin rumor melebar. Pengacara Sarwenda kembali menggelar preskon untuk meluruskan pernyataan pihak Ruben. Mereka menegaskan bahwa Sarwenda tidak pernah melarang anak-anak bertemu ayahnya. Hanya saja Sarwenda selalu mengikuti keinginan anak-anaknya sendiri dengan sistem parenting yang sudah ia terapkan sejak lama. Jika pada saat itu Ruben ingin bertemu anak-anak, dan kebetulan anak-anak ingin mengunjungi keluarga yang lain, menurut Sarwenda itu bukan pelarangan, tapi murni soal jadwal dan komunikasi yang gak sinkron. Dengan kata lain, ini lebih ke miskomunikasi bukan konflik. suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu ya, yang merupakan kuasa hukumnya S, untuk menanyakan apakah saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel. Ini dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru yang harus saya luruskan. Ya. Lalu kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum.
OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu, diawali dengan teguran dulu, macetnya sudah beberapa lama, baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah S-nya, debt collector-nya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan? Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S dengan klien kami itu sudah bercerai, sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana penagih itu harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Kalau memang orang yang datang itu salah alamat, kita tinggal bilang, kamu salah alamat. Karena yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban adalah orang lain, bukan saya. Sesederhana itu kan. Nah, kenapa kok menjadi suatu hal yang besar yang kemudian harus disampaikan ke ranah publik, ini yang juga menjadi pertanyaan bagi saya, ya. Apakah ini berkaitan dengan adanya situasi di mana ada keadaan yang tidak baik komunikasinya akhir-akhir ini antara klien kami dengan S? Berawal dari adanya terang menyerang atau counter mengcounter di fanpage-nya S, kemudian terjadi komunikasi. Apakah ini yang akhirnya kemudian merembet ke hal-hal yang lain? Apakah ini berkaitan dengan Ruben yang selalu menanyakan haknya untuk bertemu dengan anaknya? Ya, karena ada suatu komitmen di mana dalam komitmen itu dikatakan bahwa dalam 1 minggu Ruben memiliki kesempatan 2-3 hari untuk tinggal bersama dengan putrinya. Ini yang sampai hari ini Ruben tidak dapatkan dan masih dia perjuangkan terus. Bahkan untuk mengantar anak pun tidak diizinkan. Nah ini yang perlu kita klarifikasi. Nah karena kalau misalnya mengenai masalah mobil, ya jelas ini pemesanannya memang dilakukan oleh Ruben dan alamat pemesanannya bukan di alamat di mana debt collector datang. Jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Ada hal yang lebih penting, yaitu adalah hak ayah untuk bertemu dengan anaknya dan hak anak untuk bertemu dengan ayahnya. Ini banyak pengalaman-pengalaman Ruben yang dia dihalang-halangi, patut diduga dihalang-halangi untuk bertemu dengan putri-putrinya. Ya, sampai ada suatu event kegiatan balet ya, acara, Ruben itu sudah hadir bawa bunga, tapi kemudian anaknya nggak pernah keluar dari pintu itu, dibelokkan dari pintu yang lain. Nah, jadi ini yang paling penting, anak sama ayah, ayah sama anak nggak akan putus hubungan itu, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di framing sebagai satu berita trauma, ada kolektor. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil, yang mana ini? Jadi sebenarnya klien kami sudah membuka dari awal komunikasi yang baik untuk masalah anak, ya, masalah yang dibicarakan Bang Minola. Ya, jadi sekali lagi, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, klien kami akhirnya bicara soal anak. Karena memang apa? Karena memang ini dimulai dari preskonnya Bang Minola yang menyampaikan bahwa ada masalah soal anak. Saya tegaskan, klien kami Sarwenda tidak pernah menghalang-halangi seorang bapak untuk bertemu anaknya. Ya, sekali lagi tidak pernah menghalang-halangi. Yang terjadi adalah bagaimana komunikasinya lagi kurang pas. Ya, jadi gini, parentingnya dari klien kami atau cara klien kami mengajarkan anaknya itu tidak memberikan
seperti barang gitu. Jadi anak harus kesana, harus sini, tidak. Dia ajak komunikasi dengan anaknya. Pada saat anaknya mau ketemu neneknya, dia bawa ke neneknya. Pada saat anaknya mau diantar oleh tantenya, dia ikuti. Jadi mengikuti kemauan anak. Pada saat itu juga mungkin bersamaan ada permintaan dari pihak RSO. Nah, tapi karena itu keinginan anak, ya klien kami tetap akan mendahului. Hanya masalahnya komunikasi yang terjadi adalah tidak pernah RSO dengan klien kami, ya, melalui asistennya. Ini sebenarnya yang parenting yang tidak diharapkan. Memang ini sebuah dampak dari sebuah perceraian, tetapi tetap sebisa mungkin kalau bisa yang komunikasi keperluan anak ya bapaknya dan ibunya gitu tetap, ya kan. Nah, jadi itu sebenarnya hanya miskomunikasi dan tidak pernah ada niat sedikit pun untuk menjauhkan. Itu salah besar. Selain itu, pengacara Sarwenda juga menjelaskan alasan utama mereka mengadakan preskon soal debt collector. Mereka ingin memastikan bahwa debt collector tidak lagi datang ke rumah Sarwenda karena persoalan mobil tersebut sama sekali bukan urusan Sarwenda. Tidak ada sangkut pautnya secara hukum dan bank. Rumah itu adalah tempat tinggal Sarwenda dan anak-anak. Dan kedatangan debt collector jelas berpotensi mengganggu kenyamanan keluarga yang tidak terlibat dalam masalah itu. Pernyataan ini dibuat sebagai bentuk perlindungan, bukan serangan. Karena pada sebelumnya, pengacara Ruben mempertanyakan adanya preskon tersebut. Yang menjadi persoalan yang sangat urgent yang membuat harus ada preskon terkait dengan masalah debt collector. Ya. Apakah ini berkaitan dengan tata cara atau kinerja debt collector yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Karena OJK kan sudah membuat aturan bagaimana cara-cara untuk menagih pembayaran-pembayaran yang diduga macet. Ya, itu ada aturan dan mekanismenya. Apakah tujuan preskonnya itu adalah berkaitan dengan masalah ingin menekankan adanya debt collector yang melakukan kerjanya di luar jam kerja dengan cara-cara yang tidak tepat atau apa? Sehingga sampai harus preskon, ya. Kalau memang misalnya bukan untuk hal itu, berarti artinya patut diduga preskonnya hanya ingin mendiskreditkan klien kami, Ruben. Ingin menunjukkan bahwa Ruben sekarang lagi dalam keadaan yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga akhirnya ada tunggakan atau ada debt collector yang mencari-cari dia sampai ke rumah kediaman Sarwenda atau S, ya. Jadi ini yang harus dipertegaskan dulu urgensinya. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya. Tanpa harus kita me-announcer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kami menyampaikan ke media terkait debt collector hanya satu, agar klien kami Sarwenda tidak lagi didatangi oleh debt collector. Itu tujuan kami. Tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain yang menyudutkan salah satu pihak atau siapapun. Kami berani memastikan bahwa apa yang kami sampaikan terkait kehadiran debt collector tujuannya cuma satu, agar klien kami tidak didatangi lagi oleh debt collector. Klien kami adalah ibu rumah tangga, klien kami adalah wanita, sangat-sangat takut. Jadi itu nyata, ketakutan klien kami terhadap kedatangan debt collector itu nyata. Jadi bukan lagi bicara soal debt collector ini dikaitkan dengan apa yang disampaikan Bang Minola atau mendiskreditkan klien dia, tidak sama sekali. Ya, tetapi pihak-pihak di dalam debt collector ini kan saya harus sampaikan bahwa ada pihak yang namanya RSO. Dan, tapi kami tidak menyudutkan siapapun. Kenapa kami sampaikan di media? Karena pertama, klien kami tidak punya hubungan hukum dengan bank dan tidak punya hubungan hukum dengan debt collector. Lalu bagaimana kami menyampaikan untuk supaya tidak datang, ya? Melalui saya sampaikan agar klien kami tidak lagi didatangi oleh debt collector. Tujuannya hanya itu. Tapi setelah rangkaian preskon balas-membalas ini, muncul satu pertanyaan besar. Apakah drama ini akan segera mereda atau justru membuka babak baru dari hubungan dua mantan pasangan ini? Apakah miskomunikasi bisa
bisa benar-benar selesai atau publik akan terus disuguhi lanjutan ceritanya? Nah, menurut kalian, siapa sebenarnya yang paling dirugikan dalam situasi ini? Yuk, tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.